warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mengawali kegiatan kita pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dari apa yang kita pelajari. Silahkan Mbak Dina dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sudah sarapan? Sudah. Saya mau bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Alhamdulillah. Hari ini full kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini nanti kita akan belajar tentang KKA. Apa itu? Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di mana pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai apa itu coding unplugged dan bagaimana sistem kerja algoritma itu bisa bekerja. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Desri punya sedikit pertanyaan untuk kalian. Silakan anak-anak lihat ke layar di depan. Ada pertanyaan, siapa di sini yang suka bermain game? Tunjuk jari. Nah, menurut kalian, game itu menyenangkan tidak? Lantas bagaimana game itu dibuat? Dengan menggunakan apa kira-kira? Harus mengikuti instruksi, harus mengikuti perintah, harus mengikuti program. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai algoritma tentang bagaimana seorang robot itu bisa bekerja sesuai dengan perintah si programmer. Sudah siap? Nah, sebelumnya bagaimana nanti pembelajaran kita akan berlangsung ke depannya, Pak Desri punya satu video untuk kalian. Nah, video ini nanti menampilkan bagaimana cara si programmer itu bisa memerintahkan si robot supaya bisa bekerja sesuai dengan perintah programmernya. Ada seperti alat pembersih debu, ada alat untuk mandi, semua itu bisa diprogram secara otomatis. Nah, itu yang merintahkan siapa? Programmer. Sudah ya? Mengenai algoritma dalam coding, dalam proses tantangan menggunakan robot sederhana. Siapa yang menjadi robot nanti? Ya kalian semua. Siapa yang menjadi programmernya? Ya kalian semuanya. Nanti kita akan belajar mengenai coding unplugged. Nah, anak-anakku semuanya, nah ini tadi tujuannya, menerapkan konsep algoritma dasar melalui permainan dan tantangan. Nah, kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu nanti kita akan berdiskusi mengenai coding unplugged dan praktek kegiatan berbasis coding unplugged. Nggak tahu semua, nanti sudah saya kasih video. Nah, kita hidup di zaman yang sangat cepat perkembangan teknologi, sehingga kita ada mata pelajaran yang namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Lantas apa itu coding? Coding adalah suatu perintah kepada komputer, sehingga dari perintah yang kita berikan kepada komputer itu bisa berubah menjadi sesuai yang kita inginkan. Itulah coding. Memberikan instruksi dan perintah kepada komputer sehingga komputer bisa menjalankan perintah kita. Itulah coding. Unplugged yaitu memberikan instruksi tanpa komputer. Contohnya seperti ini. Kalau saya
1, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang 2, kalian bilang hore. Kalau saya bilang 3, kalian angkat tangan kalian. Paham? Nah, kita akan menerapkan sedikit contoh coding unplug. 1, 2, 3. 1, 2, hore. 3, 2, 1, 3. Nah, ya, mengapa kita harus belajar coding unplug atau coding tanpa menggunakan komputer? Yang pertama, membangun kemampuan kita berpikir komputasional. Apa toh Pak berpikir komputasional itu? Berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis, secara runtut. Kemudian mengembangkan logika pemecahan masalah. Itulah manfaat coding unplug. Melalui 2 aktivitas. Pak Desi membentuk kalian menjadi kelompok berpasangan dengan teman sebangku kalian. Kemudian 1 anak nanti berperan sebagai programmer, 1 anak berperan sebagai robot. Ada salah satu perintah di sini. Robot harus mengikuti instruksi dari programmer. Dan programmer wajib membuat instruksi yang bisa diikuti oleh robot. Bisa dipahami? Bisa. Nanti ada 2 tantangan. Yang pertama, tantangan perintah gerak sederhana. Tugasnya programmer membuat 3 perintah. Misalkan, maju, mundur, loncat, tangan diangkat, atau tangan apa ini namanya? Ya, telentang. Nah, itu tergantung si programmer yang memberi perintah. Setelah programmer sudah, jadi programmer nanti harus mengikuti petunjuknya sih, membuat alurnya dulu kira-kira berapa langkah sampai sini, nanti baru digambar di kolomnya sini, baru dipraktekkan dengan robotnya. Bisa dipahami? Saya bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Silakan tentukan dari kalian siapa yang menjadi programmer, siapa yang menjadi robot. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan aktivitas tantangan 1 dan aktivitas tantangan 2. Nanti saya akan menunjuk 2 pasangan untuk mempraktekkan tantangan pertama tentang praktek sederhana dan tantangan kedua membuat instruksi. Sudah selesai semua? Sudah. Tantangan 1 sudah selesai? Sudah. Siapa yang berani maju? Wis hebat semuanya. Ya, kelompoknya Akila sama Mbak Caca. Siapa yang jadi programmernya tadi? Ya, si Akila. Silakan Mbak Caca sebagai robot. Berikan instruksi menjadi programmer, instruksimu yang keras. Selesai? Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kira-kira dari tantangan pertama tadi, instruksi 3 instruksi sederhana. Kalau robotnya tidak manut, kira-kira kayak gini. Maju ke depan malah mundur saat PDW. Harus mengikuti instruksi. Itulah coding. Robot itu bisa pintar karena mendapat informasi. Untuk tantangan kedua, membuat lintasan
untuk mengambil bola. Siapa yang mau maju untuk tantangan kedua? Tunjuk jari. Wih, pintar kabeh sak kelas. Saya tunjuk kelompoknya Dina dan Mbak Suci. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dina dan Mbak Suci. Siapa yang menjadi programmer ini, Mbak? Oh, Mbak Dina jadi programmer. Berarti Mbak Suci jadi robotnya. Silakan robotnya berdiri terlebih dahulu. Si programmernya juga berdiri. Berikan instruksimu dengan suara yang keras dan robotmu bisa mengikutimu. Keras, keras ya. Maju untuk robotku maju 6 langkah. Dua langkah ke kanan. Ambil bola. Berarti berhasil tidak robotnya? Berarti programmernya betul apa salah? Betul. Bagaimana kok programmer itu bisa betul? Karena dia mengukur terlebih dahulu sehingga robotnya bisa mempraktekkan. Tepuk tangan untuk Mbak Suci dan Mbak Dina. Pak, apakah instruksinya juga sama seperti itu semua, Pak? Kok aku instruksiku berbeda? Ya berbeda karena posisimu dengan posisinya Dina dan Suci itu berbeda. Mungkin kalau si Caca dan si Akila instruksinya robot untuk mengambil ini tidak maju 6 langkah, mungkin bisa ke kiri 4 langkah gitu. Beda tergantung posisinya. Nah, tak bekerja karena mendapat informasi. Siapa yang memberikan informasi? Programmer. Siapa yang menjadi programmer? Manusia. Berarti pinter nih robot karo manusia. Manusia. Makanya kita jangan telan mentah-mentah tentang program kecerdasan artifisial itu. Misalkan ada foto orang mulutnya buaya. Ini aja jangan. Itu adalah kecerdasan artifisial. Ini mempraktekkan coding unplug atau coding tanpa menggunakan perangkat komputer. Kalian diminta membuat suatu lintasan seperti tantangan kedua tadi. Di sini ada gambar apa? Ada gambar apa? Di situ ada banyak tantangan. Tantangannya apa itu? Batu. Ada lubang. Ada untuk mengambil yang namanya wortel. Di situ perintahnya. Bagaimana cara si kelinci supaya bisa mengambil wortel tanpa menyentuh tantangannya tadi. Jalan kaki kanan, dia belok kemana lagi? Kaki berapa langkah? 1 langkah. Pak, kok kenapa tidak lewat sini, Pak? Jangan iso. Soalnya ada tantangan. Nah, nanti saya bantu Pak Destri untuk menemukan si laba-laba kembali ke rumahnya. Laba-laba ini nanti supaya kembali ke rumahnya. Di sini ada tantangannya. Apa ini tantangannya? Tiap kelompok dapat 1 nanti didiskusikan di mana jalur yang paling cepat. Pertanyaannya dijawab. Jalurnya yang paling cepat gimana? Silakan digambar dengan anak panah. Terus ditulis jumlah pergerakannya berapa langkah. Kalau 5 langkah ya ditulis 5 langkah. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagikan dengan kerjanya. Nah ini gambarnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang sudah selesai tunjuk jari? Siapa yang mau mempraktekkan tunjuk jari? Indra dan Mas Ardian.
Coba Mas Indra. Berdiri Mas Indra. Berdiri Mas. Pegang LKPD-nya. Si laba-laba bagaimana sampai ke sarangnya? Berarti langkahnya bagaimana Mas Indra? Ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Terus naik 2 langkah. 1, 2. Mengikuti perintah. Dan kita semuanya. Kemudian pertanyaan kedua. Apa yang kamu pelajari tentang coding? Apa Mas Indra? Memberi perintah kepada komputer, kemudian mengikuti perintahnya. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Indra dan kelompoknya. Silakan. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini tentang bagaimana algoritma tantangan itu menggunakan sistem unplug atau coding unplug tanpa komputer. Nah, sekarang Pak Desti mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini tentang coding unplug? Coding tanpa menggunakan komputer. Mengapa mempelajari coding itu sangat penting saat ini? Untuk apa? Mengikuti perkembangan zaman. Anak semuanya, coding unplug bukan sekedar pengantar menuju pemrograman di komputer, tetapi merupakan cara yang efektif untuk melatih keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif yang akan sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan mereka di masa depan. Ini adalah cara yang bermakna. Tadi Pak Desi sudah membagikan evaluasi kepada kalian. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kerja Ocean AI. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk itu kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Mbak Dina.